Kembali kita akan melanjutkan pembahasan khotbah seri dari Dasatita. Sore ini kita memasuki Dasatita yang ke-7 dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama Keluaran 20 ayat 14. 1, 2, 3. Jangan berzina. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana berulang-ulang kali saya mengatakan bahwa dunia saat ini dikuasai oleh roh materialisme. Roh ini masih terus ada dan bahkan menjadi tujuan hidup manusia secara umum. Materialisme ini berwujud dalam bentuk hedonisme, konsumerisme, dan pragmatisme. Saya sudah bahas itu di khotbah-khotbah yang lalu. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu artinya suatu pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kenikmatan dunia sebagai tujuan utama dalam hidup. Jadi orang yang suka mengejar kenikmatan dunia, kesenangan dunia, yang menjadikan kesenangan, kenikmatan itu menjadi tujuan hidupnya, dia sedang merangkul atau memiliki filosofi hedonisme ini. Konsumerisme juga sama. Orang yang bergaya hidup boros, di mana barang atau jasa yang tersedia itu digunakan secara berlebihan. Biasanya orang yang banyak duit, gampang dapat duit, nah itu biasanya terjebak dengan roh konsumerisme ini. Semua mau dibeli walaupun dia tidak perlu. Saudara begitu? Kita harus bijaksana. Walaupun kita banyak duit, tidak semua kita perlukan, tidak usah dibeli. Jangan karena duit banyak kita membeli apa saja, tutup mata beli. Itu dosa. Itu pemuasan konsumerisme atau konsumtif yang berlebihan. Juga pragmatisme ini juga adalah penyembahan berhala seperti hedonisme dan konsumerisme. Jadi pragmatisme yaitu orang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Yang penting tercapai tujuan saya sikat. Orang lain mau berdarah-darah, orang lain mau jadi miskin, tidak peduli. Yang penting tujuan saya tercapai. Kebutuhan praktis saya tercapai, persetan dengan orang lain, persetan dengan dunia ini, persetan dengan negeri ini. Pokoknya kepentingan pribadinya tercapai, orang lain tidak peduli. Apakah saudara dan saya punya sifat seperti ini? Puji Tuhan, Jemaat El Gibor tidak hedonisme, tidak konsumerisme, dan tidak pragmatisme. Itu semua penyembahan berhala yang kita sudah bahas di khotbah yang lalu. Semua ini adalah idolatri, yaitu memertuhankan berhala. Berhala itu bukan Tuhan, tapi kita jadikan dia Tuhan. Nah, kita harus evaluasi terus-menerus hidup kita dalam mengiringi Tuhan. Jangan sampai roh-roh ini, hedonisme, pokoknya enak, pokoknya nikmat, udah lakukan. Ini berbahaya sekali. Nah, ini menyangkut dengan hukum ke-7, yaitu jangan berzina. Nah, roh hedonisme ini sangat berbahaya, karena ini akan membimbing kita, mengarahkan kita, membawa kita kepada pelanggaran
daripada hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina ini. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita mau melihat, karena kenikmatan itu akar daripada kejatuhan di dalam dosa seksualitas. Kenikmatan bukan barang haram. Tuhan memberikan kenikmatan, makan, minum, seksualitas, itu semua dalam anugerah Tuhan. Tetapi manusia bisa menyalahgunakan. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat hari-hari ini kemajuan pesat teknologi yang berkembang, dunia sudah begitu terbuka tanpa batas. Semua hal bisa diakses melalui internet. Saudara, saya merasa takut sekali dan selalu saya mengingatkan anak-anak saya. Karena kita tidak bisa lagi melarang mereka untuk memegang HP, membuka internet di depan laptop. Tidak ada satupun orang yang bisa melarang. Kalau mereka tidak takut kepada Tuhan, maka mereka bisa melihat semua hal. Sekarang ini begitu mudah orang menikmati film-film porno, film-film seksualitas yang liar, yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh siapapun. Kecuali saudara mau diktator sama sekali tidak memberikan HP, tapi belum tentu. Mereka bisa ke warnet mungkin, kalau masih ada warnet sekarang. Atau mungkin bayar HP-nya teman, 1 jam bayar berapa, mari saya mau nonton dulu, saya beli kuota. Dan dia bisa melihat apa saja di sana. Dan ini sangat mengerikan saudara-saudara. Moralitas baru hari ini itu berkata seperti ini. Jika itu dirasa baik, lakukanlah. Nah, ini moralitas dunia hari ini. Makanya orang-orang itu nggak peduli sekarang. Tidak ada hukum yang bisa melarang mereka. Ya, mereka melawan, memberontak. Mereka bilang, kalau itu enak bagi saya lakukan, kau mau apa? Ini dunia postmodern yang sudah tidak ada pagar lagi. Di mana ada pagar, diruntuhkan. Tadi Pak Yoyong lihat di rumah di belakang itu, dia bilang, saya mau ada besi di rumah, mau dikasih naik lagi. Puji Tuhan, bagus. Tapi orang posmo sekarang, justru di mana ada pagar, di situ diruntuhkan. Itu roh posmo hari ini. Di mana ada aturan, dilewati, dihajar aja itu aturan. Ya kan? Kemarin kita lihat ada pegawai KPK justru ditangkap di Borgol kan? Saudara ada ikuti acaranya? Dia yang menyidik, dia yang harus menangkap koruptor, nah dia yang pemeras dan ditangkap. Dan namanya lagi Stefanus. Mantap sekali. Jadi yang ditangkap masuk di penjara itu ada Matius, Markus, Lukas, tapi bukan Markus di sini. Kisah para Rasul, Tesalonika, Wahyu, Gayus. Nah, Wahyu itu sudah ada Wahyu 1 yang sudah diperkenalkan. Saya malu sekali, saya perkenalkan supaya dia dapat pekerjaan di Patangkas, malah dikasih rusak kulkasnya Patangkas. Bukan main, namanya Wahyu. Wahyu Tuhan kan bagus harusnya Wahyu itu, tapi kok Wahyu ini wahyu hantu, wahyu setan. Saya sedih sekali melihat itu. Jadi sekarang ini posmo ini berbunyi begini slogannya, atau semboyannya, atau jargonnya. Jika itu dirasa baik dan nikmat, lakukanlah. Saudara setuju ini? Hebat sekali kalau saudara setuju. Makanya sekarang lihat itu, yang laku itu yang mana? Yang banyak subscribernya itu, kalau itu yang mana itu? Yang aneh-aneh. Iya, yang aneh-aneh itu yang paling banyak orang suka. Dunia ini sudah terbalik-balik, saudara. Tapi saudara, yang bicara yang benar-benar itu ditertawain, saudara.
Khotbah-khotbah yang berbicara tentang kekudusan itu gak laku. Wow, setan hari ini luar biasa, merasuk dan merusak hidup manusia. Sehingga apa? Manusia tidak lagi berpikir tentang standar Tuhan, tapi yang dia buat adalah standar dirinya sendiri. Saudara-saudara, hati-hati. Bukan cuma orang muda, tapi kita sebagai orang tua juga harus hati-hati dengan roh ini. Roh hedonisme yang mengarahkan kepada kerusakan seksualitas yang murni yang Tuhan berikan. Roh ini tidak mengenal orang tua, orang muda, anak-anak, semua kena kalau kita tidak berjaga-jaga. Roh zaman ini sangat mengerikan, saudara. Iblis sedang memanen orang untuk dibuang di dalam api neraka kekal tanpa disadari oleh orang-orang yang bukan milik Tuhan Yesus. Bersyukur kita orang yang tinggal di dalam keluarga Kristus selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Karena itu sangat penting sekali umat Kristus di muka bumi ini untuk belajar dasar tita hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina ini. Lalu kita lihat Keluaran 20 ayat 14, yaitu jangan berzina, maka kalimat ini atau perintah ini berhubungan dengan Matius 5 ayat 27 sampai 28 dan 31 sampai 32. Coba kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 27 sampai 28 dan 31 sampai 32. Saya minta yang pria membaca Matius 5 ayat 27 sampai 28 dan yang wanita nanti 31 sampai 32. Saya persilakan yang pria. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. 31 dan 32 dilanjutkan wanita. Firman juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang mengalami perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara perhatikan perspektif Tuhan Yesus itu begitu jauh dan dalam. Bukan sekedar berzina dalam pengertian perilaku, melakukan yang dilarang itu, tetapi Yesus melihat sampai ke kedalaman diri manusia. Sama ketika Tuhan Yesus mengatakan marah yang tidak ada dasarnya itu dikategorikan sama dengan membunuh. Dan Yesus juga mengatakan ini, menurut Tuhan Yesus, hawa nafsu itu yang liar itu adalah sama dengan perzinahan. Walaupun orang belum melakukan misalnya perbuatan yang terlarang itu, tapi dari dalam hati, dari mata turun ke hati, Tuhan sudah mengatakan nafsu itu adalah perzinahan. Jadi standar Allah itu begitu tinggi, saudara. Standar Allah adalah kemurnian sebelum pernikahan dan kesetiaan setelah pernikahan. Begitu jauh luar biasa Tuhan Yesus mengajarkan pandangan dia terhadap hukum yang ketujuh ini. Jadi standarnya Tuhan adalah kemurnian sebelum pernikahan dan kesetiaan setelah pernikahan. Jadi orang-orang muda di sini yang belum menikah harus perhatikan baik-baik ini. Kemurnian itu harus dijaga. Jangan sampai tercemar. Nah, saya selalu ingatkan anak-anak saya. Saya bilang, saya sebagai ayah, istri saya sebagai ibu, menjaga kamu sedemikian rupa, betapa hancur hati orang tua kalau kamu sembarangan cari pasangan hidup. Amin, saudara. Saudara jaga setengah mati anak-anak saudara, terus saudara tidak peduli dengan siapa akan datang untuk menjadi pasangan hidupnya dia.
Ada satu anak dari desa yang tinggal di rumah, saya bawa kasih sekolah sampai sarjana hukum. Saya jaga seperti anak saya sendiri. Kalau keluar saya harus tanya, kamu dijemput siapa, dibawa siapa? Dia tidak suka sekali. Dia marah sekali. Mungkin dia pikir, siapa ini? Walaupun tinggal di rumah bukan papa saya, bukan siapa, kok mau atur-atur. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi, pergi dengan sembarang orang jemput dia kemana. Ya dia memang selesai jadi sarjana hukum. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia kawinin orang di pinggir jalan. Nanti-nantinya di sini, nanti-nantinya di sini. Pukul polisi, masuk penjara. Sekarang mukanya udah seperti orang tua, padahal masih muda, nggak mendengar nasihat. Saya sedih sekali, sampai hari ini saya sedih sekali kalau ingat anak itu. Ya, saya anggap anak sendiri. Anak dari pedalaman, bayangkan saya bawa kasih sekolah sampai sarjana hukum. Kok sia-sia hidupnya? Menikah dengan orang yang tidak karu-karuan, masuk penjara, tidak mengenal Tuhan, dan dia meninggalkan Tuhan. Wah, kalau saya ingat itu sedih sekali. Wah, saya sedih sekali, benar-benar sedih. Andai kata saya tahu begitu, gak usah diusahakan jadi sarjana hukum. Ngapain jadi sarjana hukum, tinggalkan Yesus juga. Saya kasih dia jadi guru sekolah minggu supaya maksudnya dia itu bergaul dengan firman. Gak mau ikut firman Tuhan. Ada orang yang seperti itu, saudara. Jadi saudara, orang-orang muda yang di sini ya, anak-anak saya, Markus, Maria, siapa lagi orang muda. Saudara sampaikan ke rumah anak-anak saudara, konangan saudara. Jaga kemurnian hidup. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu itu mahal. Kenapa mahal? Saya jaga. Gak boleh sembarangan. Jaga keperawanan. Jangan sembarangan. Dan saya berdoa di hadapan Tuhan sambil menangis, Tuhan karuniakan kepada mereka pasangan hidup yang murni, yang dari Tuhan. Karena saya jaga mereka dengan suci dan murni. Saya sedih sekali kalau sampai nanti anak-anak saya. Kenapa saya itu tegas sekali? Saya takut mereka dapat pasangan yang nanti akan menyiksa mereka di kemudian hari. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh. Saya sujud, saudara. Saya minta sama Tuhan. Saya bertanggung jawab di hadapanmu. Saya jaga mereka. Saya ajar firman. Saya tidak mau mereka dapat pasangan hidup yang nanti akan merusak hidup mereka. Tolong Tuhan. Saya berharap pada Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik. Saya tidak tahu ke depan bagaimana, tapi saya minta. Masa kalau saya minta roti, Tuhan mau kasih ular? Amin, saudara. Amin. Doakan, saudara. Doakan, jaga baik-baik keturunan kita, kemurnian kita. Jangan sembarangan, saudara. Demikian juga kita yang sudah menikah. Standar Allah adalah kemurnian, yaitu sebelum pernikahan dan kesetiaan setelah pernikahan. Kesetiaan yang penting, fidelitas penting sekali, saudara. Tapi manusia buat standar sendiri. Yang penting segala sesuatu dijalankan dengan prinsip kasih, sepanjang tidak merugikan pihak lain dan mendatangkan kenikmatan, itu pasti baik dan benar. Ini standar dunia, coba. Pakai kata kasih. Kan orang berselingkuh kasih. Kan tidak ada yang dirugikan. Itu dunia. Kalau saya senang dengan dia senang, apa urusanmu? Termasuk pasangan di rumah, gak boleh urus saya. Ini kan setan. Dan ini tidak disadari. Ini sebagian besar yang sudah melakukan ini di dunia ini. Karena roh itu ada, merajalela di dunia ini. Mereka selalu bilang, ini urusan berdua, bukan dengan kamu.
Ini urusan kami yang melakukan. Emangnya kamu rugi apa coba? Karena ada yang ngomong begitu. Kalau saya dan dia berzina, apa rugi kamu? Itu dunia. Itu dunia yang mengajarkan seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Kita harus gali dan gali. Kenapa seperti ini? Jelas ini adalah pikiran iblis, bukan pikiran Tuhan. Pikiran setan. Jadi perintah jangan berzina ini bukan hanya harus dipahami secara negatif. Maksudnya jangan. Kita sudah pernah bahas itu ya. Jangan. Ini kan kalimat negatif namanya. Kalau kalimat positif bagaimana? Hendaklah, silakan, itu kan positif. Jadi kalau Tuhan bilang jangan berzina, itu jangan hanya dipahami jangan melakukan yang dilarang Tuhan. Bukan cuma pengertian itu. Tetapi jauh daripada itu, ini harus diimplementasikan secara positif. Artinya apa? Kalau Tuhan bilang jangan berzina, tidak berhenti di sana. Tapi kita mengusahakan pernikahan kita itu harus menjadi pernikahan yang baik dan benar. Nah, ini penting sekali. Jadi 10 hukum ini, walaupun bahasanya itu negatif, jangan, tapi itu jangan dimengerti sampai di batas jangan. Ini pengertiannya, saudara. Harus dilakukan secara positif. Makanya gereja itu jangan berteriak-teriak. Jangan cerai. Terus jangan cerai. Yang harus diteriakkan itu apa? Jangan berzina. Pelihara keluargamu. Sayangi pasanganmu. Itu yang harus dibicarakan. Lebih banyak mana orang berkhotbah? Yang dihotbahkan itu jangan kan? Jangan berzina. Orang tahu jangan berzina, tapi positifnya itu apa? Itu nggak diberitakan. Jangan bercerai. Iya, jangan bercerai. Tapi penyebab perceraian itu ada. Bisa terpisahkan. Yaitu perzinahan. Saya selalu dengar ini jadi kontroversi ini. Pendeta dari doktor sampai profesor selalu bilang begitu. Dan terakhir saya dengar ada pendeta yang injili selalu bilang begini. Gak boleh bercerai. Betul, saya setuju. Itu dari awal Tuhan menciptakan tidak boleh ada perceraian. Tidak boleh ada perceraian. Siapa bilang boleh bercerai? Terus dia bahas. Markus hanya menulis siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, ia menjadikan istrinya berzina. Kan tidak ada kecuali. Tapi Matius bilang ada kecuali karena zina. Terus dia bahas begini. Markus itu kitab yang paling duluan. Jadi seolah-olah kalau paling duluan itu yang paling benar. Tapi ini Matius jelas juga berkata, kecuali karena zina. Eksepsional. Ada perkecualian. Nah pertanyaannya, seolah-olah itu mau dibuang. Nggak bisa. Ini perkataan Yesus sendiri. Kalau kita buang Matius 5 ayat 32 ini, berarti kita tidak mengakui Injil Matius sebagai firman Allah. Nah ini tidak bisa dijawab. Saya selalu tanya, itu berdebat keras. Mereka pikir saya setuju dengan perceraian. Harga mati tidak boleh bercerai. Tapi Yesus mengatakan, kecuali karena zina, berarti ada hal yang membuat bisa terjadi perceraian adalah karena zina. Berarti kalau zina itu dia meremeh perjanjian di hadapan Allah, melawan pemberontakan Allah. Itu sebabnya di mimbar itu jangan hanya bilang jangan bercerai.
yang harus dibicarakan, disuarakan. Jangan berzina, jangan berzina. Bahaya persinahan itu, karena persinahan itu akan merobek-robek apa yang sudah dipersatukan Tuhan. Ini yang harus kita bicarakan. Jadi jangan main-main. Kalau sudah terjadi ini persinahan, itu sama saja dengan kita sengaja sudah menghancurkan pernikahan. Dan orang sudah berpisah satu dengan yang lain, mau disatukan bagaimana lagi? Dia sudah punya turunan, sudah macam-macam, apalagi dengan KDRT segala macam. Apakah semudah itu? Jadi secara teologis dan etis itu berjalan bersama-sama. Firman Tuhan itu secara teologis kita harus terima. Tetapi tidak mungkin itu tidak berlaku secara etis. Artinya bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Tuhan Yesus ini luar biasa. Tuhan Yesus ini luar biasa memberikan kalimat ini. Bukan berarti Tuhan Yesus setuju perceraian, tetapi karena kekerasan hati manusia, maka sudah terjadi yang namanya perceraian, perpisahan itu. Jadi dikatakan Musa bilang harus bikin surat cerai. Tapi karena kekerasan hati, Tuhan tidak setuju. Tapi kalau sudah terjadi, mau diapain? Nah, ini persoalan yang besar. Jadi, yang harus kita teriakkan, jangan berzina, pelihara keluarga dengan baik, jaga hubungan yang baik, supaya tidak terjadi perceraian. Apa mau dibuang ini? Matius 5 ayat 32. Kita buang rame-rame. Nanti menghadap Tuhan, Tuhan bilang, siapa suruh? Saya suruh kamu buang itu, Matius 5 ayat 32. Saya kasih jalan itu supaya manusia itu hati-hati. Jangan sembarangan. Dia menekankan di zina itu. Makanya itu berkaitan dengan hukum ke-7. Jangan berzina. Jangan sekali-sekali berzina, karena perzinahan itu adalah penyebab dari kehancuran keluargamu. Ini yang Tuhan mau tekankan di sana. Tuhan Yesus itu selalu ada jalan keluar, saudara. Kita tidak membabi buta tutup mata. Orang sudah disakiti, sudah dilakukan segala macam, pasangannya terus disuruh dia tetap di sana, bersama-sama terus. Tuhan tidak bisa melihat seperti itu. Tuhan melihat itu sudah terjadi perceraian ketika kamu melakukan itu. Makanya di perjanjian lama orang melakukan sin itu dirajam mati. Dianggap sudah mati. Berarti pasangan itu sudah mati. Sudah tidak ada lagi pernikahan di sana. Kalau sudah terjadi perzinahan, mengerikan, saudara-saudara. Karena itu jangan berzina supaya tidak terjadi perceraian. Itu maksudnya Tuhan tekankan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah jangan berzina ini harus dipahami secara positif. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya setiap orang, terutama orang yang sudah menikah, diteguhkan secara sakral dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, wajib mengusahakan pernikahan yang benar di mata Allah. Apa itu pernikahan yang benar? Apa itu, saudara? Kita harus tahu dulu. Pernikahan itu terjadi pada masa penciptaan atau setelah kejatuhan dalam dosa. Ayo. Posisinya ada di mana itu? Lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu posisinya ada di mana? Penciptaan. Bukan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa baru Tuhan bilang menikah, kan? Enggak. Mereka sudah dipersatukan. Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Karena itu dia berikan penolong yang sepadan untuk Adam. Itu di masa-masa penciptaan. Artinya apa? Ini penting sekali. Berarti pernikahan itu dirancang oleh Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan. Remaja
El Gibor itu saya sudah ajar itu pernikah. Saya tidak mau mereka mau menikah baru diajar pernikah. Tapi sekarang belum ada lagi pertemuan karena masih takut-takut bertemu. Pemudanya juga yang paling aktif cuma Maria dan Markus di sini, yang Joy. Yang lain tuh nggak ada datang, itu nggak tahu kenapa. Jadi saya pikir, apalagi kalau kita bikin pertemuan di rumah, mungkin nggak datang. Jadi harus ada kesadaran. Kalau terus-terus ya Markus sebagai ketua pemuda coba berpikir ini bagaimana kita memajukan pemuda kita. Jangan terus-terus gembala yang dorong-dorong. Saya paling tidak suka mendorong-dorong orang. Maksudnya mendorong dalam pengertian memaksa. Karena kalau tidak keluar dari hati untuk mencari Tuhan, percuma. Amin, saudara? Harus keluar dari hati. Kalau kita hanya, woi datang ya, datang. Sampai berbusa-busa mulutnya saya. Sampai bengkok bibir saya juga tidak ada gunanya, saudara. Kalau yang datang itu hanya karena dorongan manusia. Jadi saya itu selalu tidak mau paksa. Kenapa? Saya ingin itu keluar dari hati yang membutuhkan. Tapi belum. Nah, jadi lembaga pernikahan itu berada di dalam ranah penciptaan. Bukan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya memang pernikahan itu dirancang Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan. Luar biasa ya. Ini lembaga pertama yang di hati Tuhan itu luar biasa. Dia ingin sekali ada rumah tangga, ada keluarga. Nah, apa itu pernikahan yang dikehendaki Allah? Pemuda itu sudah belajar itu. Pasti mereka tahu itu. Kalau ditanya, apa itu pernikahan Kristen? Prinsip, asasnya apa? Mereka tahu. Yang pertama itu, asas apa? Monogami. Bukan poligami. Poligami itu rencana setan itu. Mau dibikin bagaimana bolak-balik itu poligami supaya kelihatan dikehendaki Tuhan. Tetap itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan. Saudara harus beritakan itu kepada wanita-wanita non-Kristen supaya mereka kalau mau menikah ikut Yesus, maka seumur hidup dan selama-lamanya. Amin. Kalau bukan Yesus pasti poligami. Monogami. Satu, bukan banyak. Satu Adam diciptakan, bukan dua Adam satu Hawa. Bukan juga satu Adam dua Hawa. Jadi di dalam Tuhan itu tidak ada poligami dan tidak ada poliandri. Kecuali di Alkitab ada ditulis Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dan Hiri. Nah, itu berarti ada dua, bisa. Atau Adam, Idim, dan Hawa. Nah, itu boleh poliandri. Tapi tidak ada. Bolak-balik di Robeni Alkitab tidak akan ada. Yang ada ajaran monogami. Laki satu, perempuan satu. Kapan di luar itu hancur. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan yang hebat. Itu asas yang pertama. Asas yang kedua apa? Kesetiaan. Tuhan mengajarkan kesetiaan. Kalau kita baca Alkitab, selalu Tuhan ajarkan itu. Hendaklah kamu setia kepada istri masa mudamu. Amin. Setia, fidelitas, kesetiaan. Yang ketiga, seumur hidup. Seumur hidup. Jadi tiga asas ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi karena manusia berdosa itu kreatif, licik. Dia bisa mengubah tiga asas ini menjadi kelihatan benar. Di teman grup WA saya di SMA itu selalu mereka bercanda ya. Mereka ada yang bilang, saya itu hanya punya satu istri. Saya bilang, bagus, mantap. Dia bilang, iya, mantap Hans. Istriku satu di Kolaka, satu di Kendari, satu di Makassar, satu di Jakarta. Itu bercanda. Tapi mereka
Bisa kan? Kan bisa. Bisa 4, bisa 13. Itu manusia. Juga ada orang yang pintar. Dia asasnya monogami. Pokoknya 1 istri. Tidak 2, tidak poligami. 1. Tapi dia atur. Nah, Pak Yoyong sudah jawab ini. Diceraikan. Kan cerai sudah tidak ada 1. Kak, nikah 1 lagi. Udah bosan? Ceraikan lagi 1. Ganti 1 lagi. Sampai 10 kali kan dia tetap monogami. Mantap. Manusia pintar. Markus pintar manusia, Markus. Weh, jago manusia. Dia bisa putar. Monogami ya, monogami saya. Luar biasa. Jadi bukan cuma 4, 5, bahkan sampai di surga dia kawin dengan bidadari, 72 bidadari. Jadi dia bikin di dunia belum puas, masih ada lagi di surga sana, dia bilang dia kawin dengan 72 bidadari. Wah, ajaran ini bagus sekali. Kalau sudah begitu, nah itu namanya apa, saudara? Kalau yang tadi contohnya, itu monogami minus apa? Minus kesetiaan toh, dan seumur hidup. Berarti kan gagal. Sedangkan ajaran Tuhan Yesus itu 3 ini, monogami, kesetiaan, seumur hidup, tidak bisa dipisahkan. Nah ini tadi yang tadi contoh tadi itu kan monogami ya, tapi kan nggak setia dan nggak seumur hidup. Tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Ada juga yang ngaku bahkan sampai sumpah-sumpah, pernikahan saya monogami. Tapi orang di kampung saya bilang, iya monogami tapi bahugel ngana. Tahu bahugel? Hugel itu hubungan gelap. Kalau bahugel itu maksudnya berhubungan gelap. Nah, jadi di kampung saya itu bahasanya begitu. Iyo, ngana monogami, tapi ngana bahugel. Dia bilang begitu. Di rumah 1, tapi di sana sini itu hugel ngana. Jadi ini namanya monogami, tapi juga tidak setia, saudara. Minus kesetiaan. Betul ya, saudara? Memang ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu banyak akal. Dia mau serupa dengan ajaran Tuhan, tapi dia turunkan standarnya. Jadi mirip-mirip, monogami yang monogami, tapi lain. Jurusnya lain, saudara-saudara. Nah, yang menarik saudara-saudara, asas atau ini yang disebut dengan trilogi pernikahan Kristen. Tadi monogami, kesetiaan, seumur hidup. Ada 3 hal lagi yang penting yang kita harus mengerti. Saya juga sudah ajar itu di remaja. Mudah-mudahan mereka ingat dan sungguh-sungguh mereka praktekkan. Yaitu apa, saudara? Cinta, seks, dan pernikahan. Ini penting sekali. Ya. Ibu bapak yang senior-senior, belajarin baik-baik, dengar baik-baik, ajar pulang di rumah, ajar anak, ajar cucu. Kita masih jadi guru, belum selesai tugas kita, harus diajarin. Yang ketiga, yang berikutnya itu cinta, seks, dan pernikahan. Ini penting. Ini juga tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Tapi ada orang juga yang bisa meliciki 3 hal ini. Saudara, bagaimana caranya mereka bisa pisahkan ini 3 hal ini, yaitu cinta, seks, dan pernikahan? Bagaimana caranya? Contohnya seperti apa? Orang yang suka ke tempat-tempat pelacuran, PSK, saudara, itu semboyannya apa? Seks, yes. Cinta, no. Kan saya beli. Gak ada rasa apa-apa. Baik orang yang melakukan itu maupun objek yang melakukan itu nggak ada. Yang penting saya dapat duit. Saya dicerita teman saya, kan saya suka ke Saritem.
Tapi bukan saya pergi ke Saritem situ. Di depan Saritem ada bengkel. CB100 suka ke situ, suka mampir ke situ. Teman saya di situ cerita, Pak Hans, kadang-kadang saya sedih sekali lihat kalau ada anak-anak baru yang dari salah satu kabupaten di Jawa Barat ini, itu diantar papanya sendiri. Umur baru 16, 17 sudah diantar di situ. Anak gadis. Anak gadis. Dan yang sedih katanya, kalau pertama kali dia dipakai itu stres, depresi tuh anak, mandi terus karena dia rasa jijik dan kotor. Dia bilang saya sedih melihat itu. Tapi tega sekali ada orang tua dia bilang yang bawa anaknya jadi PSK. Nah, ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Seks tanpa cinta. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu, saudara-saudara. Ada juga sekarang ini saudara perhatikan, kalau saudara suka dengar musik, lagu, itu banyak lagu-lagu yang dirasuki, dirusaki dengan roh ini. Kalau lagu Manado ada itu, judulnya 02. Saudara tahu 02 apa artinya? 01 di rumah, 02 di luar. Nah, saudara harus dengar juga sekali-sekali lagu begitu supaya tahu kondisi di dunia ini seperti ini. Kita harus bongkar semuanya ini. Lagu-lagu itu juga sudah dirasuk oleh kuasa kegelapan, sehingga kalau orang menyanyi itu seolah-olah itu menikmati. Padahal itu sudah mengajarkan, memasukin di dalam neuron-neuron otak itu supaya melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada lagu itu, lagu Ambon kalau tidak salah, yang judulnya apa? Pokoknya bahasanya nyaman. Cintaku ini, tapi saya nyaman di sana. Ini rusak ini, saudara-saudara. Mengajar kerusakan moral yang sungguh-sungguh mengerikan. Dan ini terjadi, ini tidak bisa ditutup-tutupi, saudara-saudara. Ya, ini bahaya sekali. Kita harus tahu ini. Apa yang sedang terjadi di dunia ini, kita harus tahu dan kita harus doakan dan harus perjuangkan. Harus suarakan kebenaran itu. Contohnya apa? Saya kasih nama-nama lain saja di sini supaya menarik ya. Misalnya Mukidi. Mukidi itu menikah dengan Saritem, tapi cintanya pada Waginem dan seksnya pada Waloniem dan Somadiem. Itu yang terjadi hari ini. Kacau rumah tangga. Kacau. Menikah dengan si A, tapi cintanya sama si B, dan seksnya sama si D. Oh, ini sudah terjadi, saudara. Kita harus bicarakan ini supaya orang tahu kondisi dunia ini. Iblis sudah kasih hancur hidup keluarga-keluarga. Terutama ada keluarga Kristen yang begini. Di Jakarta lebih gila lagi. Saudara saya, saudara dari Ibu Gembala cerita. Pasangan, sama-sama pasangan berteman, ini bisa tukaran, saudara. Dengan kesadaran penuh. Apa ini bukan dunia sudah hancur? Ngeri. Pasangan berteman. Dan ini bisa tukaran, saudara, dalam soal seks. Jadi setan ini sudah masuk sampai ke dalam keluarga-keluarga Kristen. Kita harus waspada dan berhati-hati, saudara. Karena itu hukum yang ketujuh ini, jangan berzina ini penting sekali. Tetapi tidak sebatas jangan berzina. Tapi Tuhan bilang, pelihara, rawat, pupuk keluarga kita. Rawat hubungan suami istri kita. Kita pertahankan asas monogami, kesetiaan, seumur hidup, cinta, seks, dan pernikahan. Ini penting sekali, saudara. Harus dipelihara, tidak bisa tidak. Saya senang sekali dengan
almarhum Pendeta Eka Dharma Putra menulis dengan indahnya. Dia mengatakan begini: dalam perspektif Kristiani, 3 komponen tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan atau dipilah-pilah. Seks dalam pandangan Kristiani bukanlah sesuatu yang tabu, hina dan kotor. Kenikmatan seksual adalah anugerah Tuhan, bahkan salah satu anugerah Tuhan yang terbesar, yang meniru bunyi sebuah iklan, membuat hidup benar-benar hidup. Letak kenikmatan seksual yang paling puncak dan daya tarik seksual yang paling indah adalah ketika kegiatan seksual merupakan ekspresi cinta dan dilaksanakan oleh suami istri dalam konteks pernikahan yang berbahagia. Ini penting sekali, saudara. Jadi, cinta, seks, dan pernikahan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita memelihara ini dengan baik, maka kita terhindar dari pelanggaran hukum yang ke-7, jangan berzina. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini tugas kita makin berat. Kita menjaga diri kita, sekaligus mengajar generasi kita supaya hidup takut akan Tuhan dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Berat, saudara. Makanya saya katakan, saudara-saudara yang sudah jadi opa, punya cucu, tambah lagi tugas. Anak diajar, cucu diajar, tambah lagi mungkin cicit nanti diajar. Dan bagi dunia hari ini, masalah seksualitas itu sudah dianggap ketinggalan zaman. Termasuk homo, lesbi, itu harus kita bicarakan dalam membahas hukum yang ke-7. Tidak ada kompromi, Tuhan tidak kompromi dengan homo, lesbi, dan sebagainya. Tapi Tuhan mengajarkan untuk mengasihi mereka, bukan membunuh mereka atau menyingkirkan mereka dari dunia ini. Tapi Tuhan minta kita mengasihi mereka, membawa mereka kembali ke jati diri pernikahan Kristen yang sesungguhnya. Pernikahan Kristen itu Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Adam, Hawa dengan Hawa, bukan. Alkitab mengatakan dengan jelas. Tapi memang ada orang yang bergumul karena dia terlahir dengan kondisi yang unik sekali, yang sedih sekali. Kita harus berdoa untuk mereka. Kalau saudara mengenal mereka ada yang seperti ini, jangan saudara menghina, tapi saudara doakan sungguh-sungguh bahwa mereka kembali ke jati diri. Ada orang yang Tuhan ciptakan sebagai laki-laki, tapi seluruh perasaannya dia merasa dia perempuan. Atau sebaliknya, Tuhan ciptakan dia perempuan, tapi dia merasa pembawanya semua laki-laki. Ini perkumpulan yang sangat berat bagi mereka. Jangan hina mereka, mereka berjuang. Kita harus doakan supaya mereka kembali kepada jati diri yang Tuhan ciptakan. Tidak gampang, saudara. Ya, kita jangan hanya menuding, wah, homo, lesbi, jangan. Kita harus tahu pergumulan mereka. Kecuali yang sengaja, sengaja untuk kepuasan hawa nafsunya. Nah, ini harus dihajar dengan kebenaran firman Tuhan dan diajar dengan ajaran yang keras supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Tuhan kasih hukum yang ke-7 ini supaya manusia menikmati damai sejahtera dan sukacita selama-lamanya. Di luar ini, kalau kita melanggar firman Tuhan ini, kelihatannya seperti nikmat, tapi ujungnya maut. Orang bilang apa? Nikmat membawa sengsara. Tapi kita juga bisa membalik, sengsara membawa nikmat. Sengsara itu apa? Waktu kita mau hidup sesuai firman Tuhan, berat sekali, saudara. Berat sekali. Godaan, cobaan itu ada. Teknologi yang sudah terbuka yang saya katakan tadi, semua tidak steril dari pencobaan dan godaan. Tapi kalau kita tidak kuat, tidak punya firman, runtuh, saudara. Saudara sudah jaga diri, tapi ada yang tawar-tawarkan diri, bagaimana, saudara? Mengerikan. Saudara jaga diri baik-baik, ada yang tawarkan, ayo kita berselingkuh, saya senang dengan kamu. Wah, saudara, nggak gampang. Kalau saudara tidak punya
perisai, benteng, firman yang kuat, kolaps saudara. Bukan cuma dibujuk-bujuk, ayo berselingkuh, kalau dia kasih uang gimana? Dia kasih yang kita mau. Mengerikan. Dunia ini mengerikan sekali. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Saudara dan saya anak Tuhan harus bertahan dan harus percaya firman Tuhan. Dan harus menjaga kekudusan dan harus jaga soliditas sebagai pasutu. Supaya kita boleh menikmati damai sejahtera yang Tuhan siapkan. Amin. Selama-lamanya. Ada orang bilang, orang Kristen enggak bosan ya menikah sekali seumur hidup. Mulai dari muda sampai tua, sampai lihat mukanya begini masih tahan. Nah ini tantangan bagi kita saudara. Kalau kita benar-benar melakukan firman dan selalu dekat dengan Tuhan, semakin lama itu semakin indah saudara. Amin. Bukan lagi kecantikan fisik, tapi sudah kecantikan batin, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan saudara. Menikmati luar biasa, menangis bersama, tertawa bersama, berjuang bersama, membangun keluarga, menolong anak. Itu tidak ada bosan-bosannya. Amin. Saudara, jaga diri baik-baik. Saya juga tidak steril, saya harus berjuang. Saya harus berjuang bagaimana hidup takut akan Tuhan. Makanya kalau pelayanan-pelayanan di luar itu, saya jaga diri baik-baik. Saya cerita kepada istri saya. Ada teman saya, ada urusan. Saya di hotel, saya sudah janjian nanti saya turun. Dia masuk ke kamar saya. Bayangkan kalau lagi stres saya. Iya, bahaya sekali. Saya keki sekali. Ya memang dia tidak bermaksud, tidak ada kata-katanya mengganggu saya. Tidak. Memang murni ada urusan, ada CD yang dijual, dia mau kasihkan uang. Tapi saya bilang tunggu di bawah, tahu-tahu sudah muncul di dalam, di atas. Waduh. Nah, saya coba-coba bilang, ya kita nanti turun di bawah, cepat kita turun langsung. Terus mau pergi ke tempatnya, ada villa yang bagus sekali. Sudah mungkin tinggal 1 jam itu naik, tapi karena hujan deras tidak bisa mobil naik saudara-saudara. Ya yang antar saya itu majelis-majelis gereja malah ajar saya, bukan ajar, Pak Hans, kami pulang aja ya ke Makassar, jauh loh saudara, itu susah. Pak Hans naik aja dengan temannya bapak. Wah, ini saya langsung bilang mereka, woi jangan, kalau kita pulang sama-sama. Masa kita sama-sama, kamu lepas saya di sini, kamu pulang saya dengan dia. Nanti walaupun banyak orang yang mengikuti, kan itu bisa jadi buah pembicaraan. Ternyata harus nginap di villa yang bagus bersama dengan temannya. Suaminya juga tahu saya kan dua-dua teman. Dia tidak ikut. Suaminya tinggal di tempat di kota lain, di sana. Saya tidak mau saudara. Saya harus jaga. Walaupun secara logika ya sudah capek puluhan kilo, hujan, lebih baik bermalam di atas, saya tinggal 1 jam naik. Tapi kan kalau kita nggak pikir panjang itu berbahaya sekali saudara. Ya orang pasti bicara kan, ya memang banyak orang di villa itu. Tapi kalau tengah malam pindah kamar bagaimana? Orang bisa buat cerita, merayap di kamarnya teman atau orang yang merayap di kamar saya, kan bisa semua. Dan itu kalau sudah diceritakan, itu gak bisa dihentikan saudara, gak bisa di stop. Makanya harus amputasi. Sebelum terjadi, jangan naik, pulang. Walaupun mata sudah gini-gini, sudah di mobil, sudah pulang aja sampai ke sana. Wah capek sekali, gak apa-apa. Tapi daripada naik misalnya, di sana jadi pembicaraan yang berbahaya sekali, gimana? Wah itu harus dijaga. Jangan bilang kita kuat. Makanya Tuhan bilang, jangan anggap dirimu kuat. Selalu bilang tidak kuat, supaya kau jaga diri. Jangan ada di antara kita bilang, coba saya, rayu saya, tidak akan mempan. Hati-hati, setan itu umurnya jauh lebih tua daripada kita. Almarhum Lili Suwandi itu bagus, dia bilang begini, sama pemuda-pemudi gerejanya yang pacaran. Dia bilang, saya itu percaya kamu berdua. Saya percaya sungguh-sungguh.
Saya percaya kamu berdua, kemana saya percaya. Tapi saya tidak percaya setan. Benar saudara. Itu yang kita jaga, setan. Saya ingat sekali itu bahasanya Ibu Lili Suhadi. Dia selalu nasihati kaum mudanya. Iya, kamu berdua pergi-pergi nggak apa-apa, saya percaya kamu kenal firman Tuhan. Tapi kalau sudah ada setan datang, kau bisa jaga diri? Nggak bisa. Mengerikan sekali. Nah, ini penting sekali kita membahas hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Kita doa bersama-sama sampai matinya kita tidak akan melanggar firman Tuhan ini. Amin. Kita saling mendoakan, saling mengontrol, saling menjaga. Jangan sampai kita terjebak jatuh di dalam hukum yang ketujuh ini. Komunitas kita ini saling mengingatkan, saling memberitahu, nggak apa-apa, saya perlu diberitahu. Saya juga perlu memberitahu. Semua berdasarkan pada firman, bukan pada pikiran manusia. Karena ini kehendak Tuhan. Amin, saudara? Amin. 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 Kita berdoa, Tuhan tolong kita supaya kita berhasil menjalankan hukum ini, tidak melanggar, dan kita pelihara rumah tangga kita, hidup kita dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mari kita berdoa.